Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu untuk teman-teman dimanapun berada. Kembali lagi di channel Jurnal Jenar. Di video kali ini, Jurnal Jenar masih membahas tentang situs bersejarah di Klaten nih gengs. Situs bersejarah kali ini adalah Watu Sigong, yang konon katanya ada misteri di balik situs bersejarah ini gengs. Nah, gimana sih asal-usul dan kisah misteri Watu Sigong? Yuk kita bahas. Jadi gengs, di Desa Meranggen, Kecamatan Jatinom, Klaten, Jawa Tengah, terdapat sebuah situs bersejarah berupa bebatuan unik yang bernama Watu Sigong. Watu Sigong merupakan kumpulan bebatuan yang merupai bentuk gong yang berukuran seragam yang mana masing-masing memiliki tinggi 35 cm dan berdiameter 65 cm. Nah, di antara bebatuan itu, ada satu batu berbentuk mahkota atap bangunan dan sebuah batu yang menyerupai gamelan saron memanjang. Nama Sigong sendiri diambil karena bentuknya yang menyerupai gong. Bebatuan kuno itu terletak di tengah pekarangan antara tanah kas desa dan tanah milik warga. Warga setempat juga mengaku tidak mengetahui secara pasti asal-usul dari batu-batuan itu, gengs. Konon, batu-batuan itu sudah ada sejak zaman dahulu, dan warga setempat pun tidak pernah memindahkannya. Terkait jumlahnya, menurut warga setempat, hitungan orang yang satu dengan orang lainnya bisa berbeda nih gengs. Ada yang bilang 10, 11, ada juga yang bilang 13. Wah, bisa gitu ya gengs. Dan yang membuat situs Watu Sigong itu semakin menarik gengs adalah misteri yang mengelilinginya. Konon pada malam-malam tertentu muncul suara gamelan yang khas dari lokasi bebatuan walaupun tidak ada orang yang tampak memainkannya. Situs ini dinamai dengan Sigong karena bentuknya yang menyerupai gamelan gong. Aktivitas gaib sering muncul di situs ini seperti bunyi gamelan yang gemuruh. Namun anehnya, yang mendengar suara ini adalah masyarakat di luar desa, sedangkan masyarakat desa tersebut tak ada yang mendengarnya. Para peneliti dan ilmuwan telah mencoba untuk menjelaskan fenomena ini melalui pendekatan ilmiah. Beberapa teori pun menjelaskan bahwa suara gamelan mungkin dihasilkan oleh efek akustik dari formasi batu-batu atau gejala alam tertentu. Beberapa penduduk juga berpendapat bahwa suara gamelan itu adalah suatu pertanda atau pesan dari nenek moyang mereka. Kemisteriusan situs Watu Sigong ini menarik beberapa orang untuk melakukan penelusuran secara spiritual guna mengetahui residual energi di masa lalu. Nah, salah satunya adalah paranormal Gus Soleh Pati yang pernah berkunjung ke situs ini untuk menelusuri sisa ingatan dari masa lalu. Nah, dari situ warga setempat kemudian percaya bahwa bunyi-bunyian gamelan itu muncul dari dunia goib atau roh-roh yang berada di sekitar situs bebatuan.
Tim Jurnal Jenar juga mencoba untuk mengungkap apa yang terjadi pada situs ini dengan melihat rekaman masa lalu secara spiritual. Jadi gengs, menurut penelusuran tim Jurnal Jenar, dulunya batu yang berbentuk seperti gong itu difungsikan untuk memisahkan padi dari tangkainya. Sedangkan bentuk seperti sarang memanjang atau yang menyerupai lesung digunakan untuk memisahkan beras dari kulitnya. Selain itu, kilasan gambaran seorang putri juga muncul yang kemudian menjadi tanda tanya. Apakah ada hubungannya antara situs Watu Sigong dengan Candi Seribu Roro Jonggrang? Ataukah lesung tersebut adalah lesung yang dulunya digunakan Roro Jonggrang untuk menggagalkan rencana Bandung Bondowoso dalam membangun 1000 candi? Jadi Roro Jonggrang menghalalkan segala cara untuk mengagalkan niat dari Raden Bandung Bondowoso. Salah satunya dengan membunyikan banyak lesung agar ayam-ayam jago yang ada di sekitar ikut berbunyi, di mana ayam jago sebagai pertanda bahwa fajar telah tiba. Jika dihubungkan dengan lesung yang ada di sini, karena wilayah ini adalah wilayah agraris atau wilayah pertanian, banyak masyarakat yang bercocok tanam di sini, jadi alat-alat ini diciptakan untuk memisahkan padi dari tangkainya dan memisahkan beras dari kulitnya seperti ditumbuk pada lesung ini. Itulah mengapa saya mendapatkan ingatan sejarah melalui perasaan saya bahwa alat ini digunakan untuk itu. Karena wilayah ini adalah wilayah agraris, jadi tidak ada hubungannya dengan gong atau gamelan. Tapi wallahualam ya teman-teman, itu cuma perasaan saya, itu cuma pendapat saya. Mungkin dari pihak terkait ada yang lebih bisa untuk menemukan sejarah dari situs ini. Dan setelah saya telaah lagi, ternyata bukan tanggal 19 bulan 6 tahun 1755 pertama kali ditemukan situs ini oleh warga setempat. Jadi lebih ke tanggal 17 bulan 6 tahun 1955 pertama kali situs ini ditemukan oleh warga setempat. Situs ini tercatat ada 13 buah, di mana 11 buah seperti gong tadi, dan satu seperti lesung, dan satunya seperti mahkota. Tapi saya juga tidak tahu apakah di bawah ini masih ada situs-situs yang lain yang belum ditemukan, karena belum ada penggalian lagi untuk menemukan yang lain. Namun jika ada penggalian, semoga aja masih ada nih teman-teman. Tapi geng, sampai saat ini belum ada penjelasan pasti tentang asal-usul suara gamelan misterius itu. Walaupun udah banyak upaya yang dilakukan untuk menganalisis fenomena ini, situs Watu Sigong tetap mempertahankan misteri dan daya tariknya. Nah, gimana nih gengs menurut kalian tentang situs Watu Sigong ini? Komen di bawah ya. Nah teman-teman, sebenarnya inilah akses utama menuju situs Sigong tadi, di mana ada jalan setapak yang sudah diwakafkan oleh warga
untuk dijadikan jalan menuju situs Sigong. Dan itu juga ada pelangkan bukti dari tercatatnya situs Sigong ini. Jadi geng, itu asal-usul dan kisah misteri di balik situs bersejarah Watu Sigong di Klaten. Jangan lupa ya, mampir di situs Watu Sigong Klaten, Jawa Tengah. Sekian jalan-jalan jurnal jenar kali ini. Sampai jumpa di video selanjutnya. Jangan lupa like, comment, subscribe, dan share video ini. Assalamualaikum.